tapi HP itu tuh duit kita. Ya, dan Kita yang merasakannya. kalau dari sini pun satu pelajarannya ya, dari beberapa kasus di teman-teman kita banyak yang muda-muda dan belum nikah. Belum, iya. Ternyata banyak dari case-nya itu mereka tidak terbuka Bahaya dengan calon keluarga pasangan. Bahaya. Cuman terbuka dengan Pasangan. dan itu pun hanya ya kulit luarnya aja. Oke, akhirnya merasa bahwasanya pasangannya bisa terima. Oke. Nah, setelah itu pasti bakal banyak konflik-konflik gitu kan setelahnya. Apalagi mungkin yang nanti berurusan dengan biaya, berurusan dengan keturunan. Pasti kan. Nah, di sini sih kalau yang balik lagi tadi kayak Oni bilang, kita harus jadi Wonder Woman karena apa? Dengan kondisi kita yang penyakitan, otomatis kita harus we got something to pride of gitu kan. Jadi ada sesuatu yang harus kita banggain supaya kita tuh jangan diinjek-injek. Benar nggak? Jadi kayak misalnya kita harus meyakinkan orang bahwasannya ada atau tanpa kamu pun aku bisa hidup gitu kan. Jadi ada atau tanpa keluarga kamu pun aku tetap bisa survive. Nah, banyak yang dari case-case teman kita itu yang mereka menadahkan hidupnya total dengan suami dan keluarga suami. Jadi begitu si keluarga suami ngomong yang miring-miring langsung down. Karena dia nggak punya sesuatu yang dia banggakan untuk jadi cakarnya dia. Kita kan harus tancapkan cakar kita supaya kita bisa berdiri kokoh. Benar. Banyakan sih gitu, cuman nggak masalah sih sebenarnya kalau misalnya mau jadi ibu rumah tangga sejati. Tapi harus diingat bahwasannya in case satu saat diungkit-ungkit gitu kan, harus ya oke, dari kamu apa yang bisa kamu banggain. Nah, kalau yang saya lihat sih banyak yang dari case teman-teman atau ada beberapa yang saya tahu odapus tapi nggak mau masuk ke grup. Itu kebanyakan gitu katanya sih, saya nggak dikasih kerja, jadi saya fully housewife, cuman mengurus rumah tangga, tapi sering direcokin sama mertua karena masalah ya kamu habisin duit suami bolak-balik sakit, terus mungkin karena udah sakit ya, kita namanya sakit kan pasti otomatis kan ngaruh ke fisik nih, fisik kan jadi nggak seglowing itu dong. Apalagi kalau misalnya penghasilan cuma satu keran, nggak bisa dong kita yang mau perawatan kayak gimana. Bener. Kan seringnya gitu. Akhirnya saya dibilang sama keluarga suami mulai ngerecokin kayak kayak ngabisin duit, udah nggak cantik, udah ini makin lama makin terkikis tuh kan jiwanya kan, dikikis dibaretin terus pakai pisau. Makin lama saya pikir kasihan juga. Dari situ saya merasa bahwasannya kita harus punya senjata nih gitu. Karena kayak gini nih kita kondisi ya sama siapapun kita perang. Di dunia perkantoran, pekerjaan kita juga harus perang sama teman-teman yang kapan aja siap nekel kita kan, supaya turun dari posisi gitu kan. Sama keluarga suami juga mungkin bakal gitu, yang tetap nggak suka tuh pasti ada. Namanya juga netizen. Orang hidup kan nggak semua orang suka sama kita. Itu sih dari hari ini kayaknya banyak sesi curhat dari teman-teman ya, dari mulai karena kerja, kan kejiwaan psikis kita kan lupus itu jangan sampai terganggu deh. Kayak saya kemarin saya bilang sarafnya itu gitu kan. Jadi kan benar-benar memang lupus ini yang memang apa ya, saya bilang karena kan ada nih orang-orang bilang iya Mbak Ira enak ngobrol gitu, enak ngomongin. Suami Mbak Ira kan maksudnya dalam arti kata mapan, keluarga Mbak Ira mapan gitu. Nah, mereka tuh lihat saya itu yang sekarang. Ayo deh, puluhan tahun yang lalu lihat saya yang kayak apa. Waktu masih awal merintis juga gitu. Iya, saya juga waktu sakit itu saya juga kerja. Maksudnya dalam arti kata harus ada menghasilkan uang juga. Karena kan saya harus ini gitu. Cuman orang kan nggak lihat. Yang orang lihatnya sekarangnya yang udah seperti apa. Gitu. Progresnya dulu nggak ada yang tahu. Iya, makanya orang selalu maunya instan ya gitu ya. Nah, kenapa saya sekarang udah lebih fokusnya ke cinta kuku ya, udah lebih fokus ke lupusnya. Dulu saya lebih utamakan ke pengacaranya itu karena memang pada saat dulu itu saya harus mendapatkan income ya untuk menutupi segala-galanya gitu, dan keluarga saya yang tahu gitu. Nah,
Nah sekarang posisinya saya juga, adik-adik juga sudah tidak inilah, ibaratnya sudah mapan, sudah apa, terus adik-adik saya juga bilang sudah nggak usah kerja, anak-anak sudah mulai dewasa gitu. Nah namanya uang kalau dicari juga nggak cukup-cukup gitu. Nah makanya akhirnya saya fokusnya juga ke Cinta Kuku. Dengan saya fokus ini juga kita kan saling belajar. Nah jadi jangan selalu orang selalu bilang wah enak ngomong, enak Bu Ira sih enak lah saya, Bu Ira sih enak lah saya. Mereka saya kan deterjen. Mereka kan lihat yang sekarang, yang kemarin-kemarin itu yang saya perjuangan harus begini ya, milih saya keluarkan uang untuk perobatan saya atau saya nggak boleh obat karena uang itu udah punya planning untuk ini. Nah orang lain tuh kan nggak tahu, yang itu kan keluarga saya gitu, mana harus yang dipilih gitu kan, jadi orang nggak tahu. Nah itulah hidup, namanya hidup. Makanya saya selalu bilang pikirannya positif thinking aja supaya lupus ini nggak aktif. Semua orang punya masalah pribadi masing-masing. Saya, Mbak Ici, Mbak Kristi, Mbak Mega, semua orang punya masalah hidup. Iya. Boleh itu rumah tangga, boleh itu dunia kerja, boleh itu temen ya, boleh itu keluarga besar, semua orang punya. Atau memang diri kita sendiri. Nah, yang masalahnya sekarang yang berat itu melawan diri sendiri. Nah, itu yang sering saya rasakan dulu gitu. Nah, pada akhirnya ketika kita belajar tentang lupus, kondisi saya mulai membaik, terus segi segala-galanya kehidupan adik saya tahu semua sudah baik, semuanya mulai mencapai hasilnya. Nah, saya baru bisa ngomong karena sudah saya lewatin yang puluhan tahun itu. Fase itu udah saya lewatin gitu, bagaimana saya harus berjuang dengan sakit, tapi uang itu nggak boleh dikeluarkan sedikit pun gitu, hanya untuk pendidikan gitu. Nah orang kan nggak ngeliat gitu ya, orang kan lihatnya yang sekarang aja gitu. Nah kalau mau pingin lihat, ayo deh lihat dulu saya dulu gimana, ayo jumpa saya pribadi, ya kan, saya cerita semua, nanti nangis. Nah jadi karena kita tuh jangan suka ngeluh deh, itu intinya. Nah kenapa? Kita kan suka, aduh saya kok gini ya, saya kok gini, asik ngeluh, tapi dia nggak berbuat sesuatu. Jangan ngeluh, ayo lakukan sesuatu gitu supaya untuk menghasilkan yang lebih baik. Nah saya berbicara seperti ini bukan karena istilahnya Mbak Ira enak ngomongnya, enggak. Sudah saya alami, semua saya dari dunia pekerjaan, ekonomi, keluarga itu sudah saya jalani, sudah saya lewati itu semua, bahkan sama anak-anak gitu, itu semua saya lewati. Makanya saya berulang kali, sekarang kan teman-teman saya suka bilang gini, bahkan adik saya juga, kenapa sih Kak, udah kan anak-anak saya kayak kemarin kan ada lulus perguruan tinggi di luar Medan gitu, saya nggak kasih, karena adik saya aja nggak saya kasih, apalagi anak saya nggak tetap di Medan, karena apa? Lagi-lagi saya bilang, saya nutupin yang kemarin kondisi saya tuh yang drop luar biasa, yang saya nggak bisa menghabiskan waktu bersama anak-anak pada mereka masih kecil itu, saya mau habiskan sekarang gitu. Karena apa? Nanti ketika mereka sudah bekerja, otomatis kan waktu ada rumah tangga, waktu mereka tuh untuk saya tuh udah berkurang gitu kan, karena mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Nah masih sisa mereka kuliah inilah saya usahakan sering ketemu sama mereka, sering kemana-mana ajak mereka gitu. Jadi maksudnya menutupi yang kemarin gitu. Jadi hidup ini kan semua pilihan ya, tinggal lagi kita kayak mana, kayak Mbak Mega dengan masalahnya, Mbak Kristi semua, Mbak Ica saya juga. Jadi semua tuh tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ingat, Tuhan itu nggak akan mencoba kita sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Dan ingat lagi, kayak kita itu kan kita punya bank soal, buku bank soal, di belakang bank soal itu ada jawabannya kan, ada kunci jawabannya. Kalau kita sabar kan pasti kita ini. Jadi ya seperti itu, segala sesuatu yang Tuhan lagi kasih ibaratnya cobaan sama kita atau pelajaran sama kita, ingat deh, di samping cobaan atau di samping pelajaran itu ada kunci jawabannya. Memang sekarang kita nggak tahu, tapi ketika kita udah kelar dengan masalah itu, baru kita tahu, oh iya ya, selalu kan gitu, dulu gini, oh iya pantesan ya,
karena waktu kita diterima waktu kita mendapat cobaan atau teguran atau apa itu semua, otak kita kadang kan nggak sejernih kayak orang yang tidak mendapat teguran atau cobaan. Ya istilahnya gini, iyalah enak ngomong karena kan yang ngerasain kita bukan gini loh, maksudnya gini, memang pada saat itu kayak saya juga misal mendapat teguran, kita tuh panik, kalut sampai kita nggak bisa berpikiran positif apa yang harus kita kerjakan. Padahal kalau saat itu kita nggak kalut, kita istilahnya serahkan diri aja kita sama Tuhan kita, itu ada jalan loh sebenarnya. Tapi karena kita kalut, kita waduh ngawur ngidul entah gimana kan. Dan banyak yang nggak sabar. Ini ya semua proses, masak nasi aja Mbak Mega harus tunggu setengah jam. Butuh proses ya. Sebelum menjadi padi itu dia apa coba? Ditanam kan? Kan nggak mungkin diambil terus langsung. Makanya semua tuh proses. Kita mau makan ikan kan dimasak dulu. Mau makan ayam kan digoreng dulu, dipotong dulu ayamnya, dibersih. Jadi semua proses, nggak ada semua itu mau naik ke lantai 2 harus naik tangga satu-satu, nggak bisa langsung lompat. Iya, benar sekali. Nah, jadi udah sekarang segala sesuatunya diri kita yang mengontrol. Kita nih kayak remote TV, ya kan? Remote itu yang mengontrol kan, ibaratnya mau kemana, mau nomor berapa, kan di remote gitu. Volumenya mau kenceng, remote gitu. Makanya ya udah, ayo sama-sama belajar tentang lupus. Mungkin dengan kayak gini kan ada lagi pelajaran, dapat lagi masukan-masukan yang positif. Dengan kita kumpul-kumpul bisa ngilangkan stres. Dengan kumpul-kumpul kita bisa mendapat pelajaran yang baru. Jadi banyak manfaat untuk berkumpul itu. Nah, bonusnya kita foto-foto itu aja ya kan. Betul sekali. Itu tadi ya. Mungkin di sini kalau kita foto-foto, kita nongkrong, lebih kayak solusinya persis kayak solusinya Kak Ici tadi, yang setiap kali ngerasa ada tekanan atau ngerasa stres dengan kerjaan ataupun di tempat yang lain, do something nice. Jadi kalau misalnya kita sukanya apa ya kita kerjain supaya mengalihkan stresnya itu jangan numpuk gitu. Iya benar. Yang doyan gitu. Karaoke, yang benar. Foto, banci foto kayak kita banci foto. Nah, kalau doyan makan tuh yang susah. Itulah perempuan ya. Hobi makan, cita-cita kurus. Nah, itu sampai sekarang solusinya itu saya itu. Itu yang sulit ya, itu solusinya gimana itu ya. Pantang duduk makin makan, makin banyak makan. Betul. Tapi setidaknya tuh ya patut disyukuri karena mungkin banyak teman-teman yang mungkin setelah sakit jadi susah makan. Nah kalau misalnya kita masih ada nafsu makan, berarti kita masih sehat. Jadi selalu aja ada yang disyukuri. Syukur aja ya. Syukur aja ya. Sungguh nikmat. Jadi ya kalau misalnya body kita montok-montok ya syukurin aja. Kayak saya gitu loh. Pipinya sudah mulai topu. Nah kayak Ici juga udah mulai berisi kembali. Kemarin agak sempat drop jauh ya berat badannya, tapi setelah proses long recovery berat badan mulai naik sedikit. Jadi ya mulai mudah-mudahan cepat stabilnya ya Kak Ici ya. Jangan ini lagi ya, oyong-oyong lagi ya. Oyong kalau akhir bulan aja Cin. Iya, kalau transferan belum masuk Cin. Iya, dan sebenarnya kita kan juga jadi kan kita juga di sini mau bilangkan juga bahwasanya kan Kak Ici ini juga walaupun dia dengan lupus tapi dia juga bisa jadi ini ya wanita yang bekerja ya, jadi wanita karir HRD di sini ya, di Cambridge Hotel. Nah kita tadi disajikan menu-menu makanan yang lezat-lezat. Nah kita sekarang kan sedang lagi di di restorannya ya, dan kita nanti akan dibawa sampai jalan ke atas ke rooftopnya. Jadi mungkin ini bisa jadi solusi kalau misalnya kita mau kalau sekarang kan kita mau pergi-pergi susah. Jadi mungkin bisa staycation di sini, pergi sama keluarga di sini, nginep di hotel bisa. Pokoknya juga. Harga ramah di kantong. Harga ramah di kantong. Ya. Jadi kita maksudnya mau bilangkan bahwasanya dengan lupus juga wanita-wanita tangguh bisa bekerja. Bisa bekerja dan gitu. Dapat posisi yang bagus lagi gitu kan. Jadi nggak ada halangan dan nggak ada yang bilang kalau misalnya kamu sakit kamu akan bisa. Siapa bilang ini ada buktinya? Iya, Mbak Ici juga bisa bekerja. Ini Bu pengacara ada, ini Ibu HRD ada. Nah, ini Bu rumah tangga. Ibu usaha baju. Ini Ibu
ibu rumah tangga gitu. Kalau saya ya menjelang ibu-ibu. Jadi sebenarnya jangan patah semangat Ya, lah ya dengan jangan lupus kecil ini. hati gitu Ya, kan. nyatanya Mbak Ici bisa sukses, bisa apa. Jadi kita nggak usah berkecil hati lah ya, dengan lupus ini kita nggak bisa apa-apa. Kita harus jadiin pesakitan, nggak ada. Nggak ada. Tetap seperti Cinta Kupu tuh kalau kita sukanya bilang apa ya, di Cinta Kupu tuh harus cantik ya. Iya. Iya. Jadi jangan kelihatan kita tuh pesakitan. Jadi harus, kenapa kita bisa harus cantik, berawal dari inner beauty kita Iya, ya. betul. Nah, jadi hati kita harus kita bersihkan dulu. Mungkin Nah. kalau bahasa ininya kita bilangnya menjadikan diri kita cantik itu salah satu bentuk kita tidak menghukum diri kita sendiri karena Benar, dikasih penyakit sakit. lupus Iya. ini. Iya, benar, betul. benar sekali Jadi itu. harus ada me time-nya, Karena harus bisa dandan. Karena saya dulu seperti itu, Iya. 2 tahun saya tertutup, orang nggak boleh datang ke rumah saya. Ngerasa kita jelek. Oh iya, memang gitu moonfish kan, jadi berubah total dengan kondisi yang sebelumnya, jadi tertutup. Tapi hasilnya bukan tambah Bukan baik tambah ya. sembuh. Iya, Saya dulu tambah juga parah, iya. Sebelum saya ingat itu sebelum aktif masuk ke grup Mm-mm. itu tiap tahun saya namun tiap tahun Berapa tuh ya Mbak Meg? lumayan Kalau karena kita jalan-jalan udah berapa Iya, ya? benar. itu Aduh. kali 4-5 hari Iya. di opnam itu bisa traktir pergi ke Bangkok 4 orang. Iya. Kenapa Jadi, dulu kita iya, nggak iya. jumpa ya? Iya. Kalau jumpa kita udah ke Bangkok. Iya. Saya sampai Kalau ke Korea Korea satu orang bisa. Korea satu orang. Jadi Korea satu akhirnya orang. mikir ya kok gini-gini aja ya. Akhirnya disuruh masuk gitu waktu itu dengan Bu Ira bilang ayo aktif gitu. Saya mikirnya gini waktu itu masuk ke grup yang komunitas Sakit-sakit sakit semua. itu ngomongnya pasti tentang penyakit dan obat, Minum obat dan ya? saya males. Jadi sempat setahun delay saya nggak masuk ke grup dengan alasan seperti itu, sampai satu momen memang karena udah jodoh sama ibu-ibu ini jadi kayaknya ada momen-momen saya tuh disorong terus untuk bisa masuk secara Sukarela ya? sukarela dan sebenarnya accidentally gitu, nggak sengaja mau nggak mau tapi Mau kayak lihat-lihat memang dulu ada ya. caranya. Jadi akhirnya Lihat dulu test gitu. drive dulu ya kan, masuk saya mau lihat dulu ini komunitasnya kayak apa, dan ternyata surprisingly itu benar-benar Banyak ilmu yang kita iya, dapat. banyak ilmu. Dan apa ya, waktu saya ketemu pertama kali yang harus saya lihat itu apapun ceritanya, pimpinannya, tonggaknya itu harus kita lihat dulu kan. Ini kalau pimpinannya seperti apa, bawahannya pasti gambarannya seperti itu juga. Saya cari dulu ketuanya. Yang lucunya, saya nanya sama temen yang waktu itu jadi narasumber juga. Saya waktu itu jadi, yang mana ketuanya? Saya bilang gitu kan. Yang itu. Itu ketuanya. Karena apa? Bu Ira ini nggak ada sosok kayak yang ketua yang biasanya itu kan yang jaim gitu kan, yang Gimana? Kalau Jaim nggak banyak fotonya. yang jaim Jangan saya nanti di pikir sini. bakal jaim ngomong tuh bakal formal gitu. Awalnya pasti waktu momen formal memang formal, tapi setelah momen casual yang ditanya jawab dan segala macam, ternyata sense of humornya Bu Ira ini bagus gitu, dan saya ngerasa kayaknya saya cocok. Saya lihat lagi gitu kan barisan pengurusnya siapa, Garda terdepan. garda Ternyata terdepan. mak gardam semua. sampai akhirnya sampai akhirnya waktu ditawarin sama Bu Ira, mau nggak join jadi pengurus, saya pikir saya nggak punya pengalaman gitu kan ke komunitas. Nggak apa-apa, kita komunitasnya cuma formalitas gitu, sisanya ya cuma kegiatan sosial aja, lebih ke sosialisasi gitu kan. Akhirnya masuk, dan alhamdulillahnya memang setelah dari situ saya nggak pernah sampai mama saya nanya, tumben ya tahun ini kok nggak nanya sampai digituin loh, tumben tahun ini nggak. Dan itu di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Akhirnya setelah kita udah berapa tahun ya ini 11 ya. Saya masuk kayaknya udah 7. sekitar 6 tahun. Nah 6 tahun itu 6 tahun nggak ada ini sama sekali. Sekalinya masuk perkaranya satu, HB drop. Iya. Cuman karena butuh transfusi. Nah, itu sisanya aja. lupusnya nggak aktif nggak ya, aktif, cuman malah- HB aja. malah, Aha. loh, aktif lupus kamu sama sekali nggak aktif, kata dokter Budianto tuh. Bagus ini semuanya hasilnya. Jadi saya kenapa ya, ternyata zat besi Zat dan besinya KB-nya kurang. itu. Mungkin saya perlu jadi Dracula. Jadi disitulah pengalaman. Jadi teman-teman di sini nggak usah pada takut kalau misalnya kita ajak kumpul-kumpul itu, kita bukan hedon ya, kita bukan yang hura-hura.
kita bukan yang cuma duduk sana duduk sini ngabisin duit, tapi di sini kita Belajar, menghabiskan ya. duit Belajar, juga ada berbagi ilmu. impact-nya gitu kan. Berbagi Jadi ilmu, ya. ada ilmu-ilmu Belajar, yang dapat ilmu. kita dapat. Jadi mudah-mudahan pandemi ini cepat kelar, kita bisa bikin acara-acara lagi ya, talk show lagi Bikin talk show ya. lagi. Karena Kemarin memang banyak yang mau kerja sama banyak tertunda gara-gara kita pandemi. karena kan ya. nggak bisa kumpul-kumpul Benar, dengan banyak orang. benar. Tapi ya udah kangen sih sebenarnya acara-acara seminar, Iya. talk show, dan ini juga dari pihak obat juga udah banyak yang Iya. mepet-mepetin ngajuin Benar. proposal. Bu, nanti kalau misalnya udah bisa bikin acara bilang-bilang Ah, kami ya iya. gitu. Kita siap untuk bikin acara. Dari pihak rumah sakit juga udah banyak Enggak, undangan ya. ya. Karena kebetulan memang kita dari kondisi pandemi gini. Aduh, mudah-mudahan pandemi berakhir deh kalau supaya gitu. akhir ya. Moga-moga Iya, nggak ada lagi yang perlu was-was kemana-mana. Bener. Oke, jadi dari sini mungkin ada pertanyaan yang lain lagi dari Cici, dari Kak Ici. Iya, kita mau sementara ini ya. Soalnya kita mau tur lagi ke atas. Ketika kita hari ini dibawa tur. Dibawa tur. Sama Jadi ibu nanti kita akan ada vlognya juga. Jadi untuk teman-teman nanti mungkin yang berminat bakal kita kasih tahu ininya ya. Spot di sini juga bagus-bagus banget buat foto. Kita udah habis ratusan foto di sini. Jadi ya itulah hiburan kami ya, di luar dari kesetresan yang melanda dengan target kerja, tekanan-tekanan di dunia pekerjaan dan perumah tanggaan. Iya. Jadi mungkin karena nggak ada lagi pertanyaan di sini, kita akan lanjutin nanti turnya ke atas. Jadi ngomong-ngomongnya sampai di sini dulu. Kita ketemu lain waktu. Jadi jaga kesehatan teman-teman semua, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, di sini juga protokol kesehatan dijaga ketat ya Kak Eci ya. Ketat, ya, Tadi ketat, masuk iya. masuk dari lobi juga ada di tes ini ya, tes suhu, terus suhu. ini ya, Mau masuk restorannya itu tes juga suhu tadi tes juga. suhu lagi. Jadi double dan semua peralatan makannya juga dijamin aman. Sudah mengikuti semua protokol kesehatan dari pemerintah. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Ketemu lagi di lain waktu. Sehat-sehat semua. Ciao. Bye.